Kini kita ada di segmen kreatif, sudah kembali bergabung rekan Keija 7. Halo Mas Wiki, dan untuk membahas tema menarik kali ini mengenai sulap serabut kelapa menjadi pot ala startup, sudah tersambung melalui line Zoom bersama Mas Max Geraldi, founder dari Kelapot. Selamat pagi Mas Max Geraldi. Iya, apa kabar Mbak? Baik, Apa terima kabar, kasih sudah Mas? bergabung bersama kami. Baik, terima kasih. Kelapot ini menjadi satu hal yang kayaknya cukup menarik untuk kita bahas hari ini karena berkaitan dengan penggunaan kembali lah ya limbah dari perkebunan lah yang tidak terpakai menjadi sebuah produk yang punya nilai ekonomi gitu ya. Oke, kalau Anda lihat sendiri apa sih yang Anda lihat dari limbah perkebunan di Indonesia, sejauh mana ini kemudian dapat menimbulkan masalah lingkungan kalau tidak dimanfaatkan dengan baik? Kalau dari pembelajaran kita sih ya, industri kelapa di Indonesia itu kan paling besar di dunia. Jadi dia itu kita menghasilkan paling produksi banyak untuk santan, untuk nata de coco dan juga air kelapa. Lalu industri-industri ini menghasilkan sampah. Sampah-sampahnya ini sekarang kita masih kategorikan sebagai limbah karena kita belum tahu cara pengelolaannya. Dan lagi ditambah lagi Indonesia ini walaupun limbah kelapanya banyak, tapi tingkat ekspor atau pengolahan limbahnya itu rendah. Jadinya jadi dampak lingkungan. Seperti sarang nyamuk contohnya, karena batok-batok kelapa ini ditumpuk sampai tinggi-tinggi dan nggak tahu diapain, jadinya jadi sarang nyamuk untuk malaria, demam berdarah, atau bahkan dibuang ke saluran air, dia jadi penyumbatan. Kalau dibuang ke tempat sampah pun, ke TPA atau TPS, dia proses pembusukannya lama, butuh sampai 16 sampai 24 bulan. Atau lebih gampangnya lagi bagi masyarakat karena mereka nggak tahu diapain, dibakar. Yang mana jadi kontribusi ke polusi udara. Oke, artinya memang ini kalau memang tidak dimanfaatkan dengan baik akan menimbulkan banyak sekali masalah. Lalu sejauh mana ini sebetulnya juga dimanfaatkan oleh masyarakat? Artinya sudah baik atau belum pemanfaatannya menurut Anda? Kalau menurut saya sih Mas, di Indonesia ini kita tuh pemanfaatan limbah kelapa masih terlalu rendah ya. Contohnya di luar negeri itu kita ada berbagai macam produk-produk kelapa yang diproduksi di Indonesia, tapi dipakainya di industri luar negeri. Contohnya tali kelapa, itu dipakai di industri bir di Jerman, di Amerika Serikat. Jadi mereka nggak pakai lagi tali plastik. Lalu seperti industri rumput laut atau industri pertanian, peternakan kerang laut itu juga pakai jaring kelapa yang mana jaringnya lebih ramah lingkungan dan bisa terurai. Nah, kita sendiri mencoba memanfaatkan limbah kelapa yang sabut terutama untuk dibikin jadi, yang pertama kita bikin pot ini. Nantinya kita ke depannya ada juga beberapa rencana lain. Baik, Mas Max, kalau dilihat dari nilai ekonominya seperti apa? Apakah kemudian punya dalam sisi dari bisnis lah istilahnya, melihat karena memang pemanfaatan dari limbah kelapa sendiri masih rendah, apakah mungkin ada satu hal yang tidak ditangkap masyarakat terkait nilai ekonomi dari limbah sendiri? Iya sih Mbak, menurutku karena kita nggak aware aja ya. Jadi ini data kita, Indonesia itu punya lahan produktif kelapa paling besar di dunia. Nomor 2-nya India. Kita lebih besar 60% dari India. Tapi jumlah ekspor sampah kelapa kita hanya sekitar 8 juta sampai 10 juta dolar. India 250. Padahal lahannya banyakan kita. Dia lebih banyak 25 kali lipat ekspornya. Karena kita nggak diolah, jadi tetap menjadi sampah. Dan pasarnya juga responnya lambat untuk mendapatkan perhatian. Jadinya terbatasannya di situ ya. Masyarakat kurang sadar. Kalau diolah akan ada nilai ekonomi dan secara market juga sebetulnya masih bisa dieksplor gitu ya. Kita bisa mengekspor olahan dari limbah kelapa ini ke luar negeri karena juga marketnya sangat baik begitu. Oke. Ekspornya juga ternyata ada ya. Iya betul sekali. Dan ini solusi apa yang kemudian ditawarkan oleh Kelapot? Nanti mungkin kita akan bahas ya Mas Max ya usai jeda berikut ini. Dan pemirsa tetap bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali. Pemirsa, Anda masih bersama kami di segmen Create Up dan kita masih tersambung dengan Mas Max Geraldi, founder dari Kelapot.
Ya, mengingat permasalahan-permasalahan tadi mengenai masyarakat yang belum aware, kemudian juga market yang kayaknya masih sangat besar tapi kemudian belum termanfaatkan dengan baik. Lalu solusi apa yang ditawarkan lah oleh Kelapa sendiri, Mas Max? Kita sih berusaha membangun kerjasama dengan para produsen-produsen produk kelapa ini untuk mengolah limbah mereka. Yang kedua, kita juga melakukan riset dan inovasi ya, jadinya menggunakan teknologi-teknologi baru untuk mencoba mendevelop produk baru. Jadi menggunakan perangkat ilmiah seperti biomaterial, seperti material science, dan kita coba juga membangun ekonomi sirkuler di desa, biar kita bisa melibatkan masyarakat desa dan membangun tenaga kerja dan SDM desa sih untuk menggunakan pelatihan, menggunakan workshop dan mengajarkan mereka gimana sih mereka bisa memperbaiki tanah mereka sendiri dengan sampah mereka sendiri. Baik, Mas Max, yang saya penasaran adalah kemudian kan ini serabut kelapa, memang opsinya saya kurang tahu, apa mungkin opsinya banyak sebetulnya untuk dijadikan, untuk diolah ulang, tapi kenapa kemudian memilih pot? Kalau pot sih saya sendiri dasarnya itu dari konservasi. Saya banyak bekerja di bidang perkebunan, agrikultur, jadi konsultan. Dan semua orang yang bekerja di bidang itu keluhannya sama. Kok nggak ada sih penggantinya pot plastik? Kok nggak ada sih penggantinya polybag plastik? Karena walaupun mereka melakukan sesuatu kegiatan yang ramah lingkungan, tapi secara imbasnya mereka menghasilkan sampah plastik. Setuju. Baik, baik. Jadi memang sebetulnya adalah langkah lanjutan. Betul juga ya kalau Ya. dipikir-pikir, menanam kemudian tetap ada pot plastiknya, sama saja kemudian jadi limbah plastik yang akhirnya tidak baik buat lingkungan. Betul, sejauh ini hanya bentuknya pot saja atau ada produk lain dan sambutan dari market seperti apa, Mas Max? Kita sih lagi coba develop satu produk namanya biocharcoal. Biocharcoal itu adalah produk turunan kelapa juga dari sampah industri briket atau industri arang. Oke. Si biocharcoal ini sendiri kalau di luar negeri udah dipakai secara masif untuk negara-negara maju untuk perbaikan tanah, untuk perbaikan irigasi, banyak banget gunanya. Tapi di sini kita belum pakai juga. Dan untuk pasarnya sendiri, karena kita produk material alternatif ya, jadinya perlu waktu untuk dimengerti publik. Makanya kita berterima kasih juga nih, kita dikasih platform seperti ini untuk menjelaskan, untuk memberitahu. Baik. Dan sekarang setelah 2 tahun kita jalanin ini, kebutuhan pasarnya sudah mulai naik. Kita ada inquiry untuk ekspor dari Timur Tengah, dari Eropa, dan pasar lokal pun sudah mulai proaktif ke kita. Sekarang kita malah jadi kelabakan sendiri karena kita banyak banget yang support. Kita juga jadi senang gitu ya. Walaupun kita masih jauh banget dari sukses ya. Kita baru mulai, kita butuh bantuan banyak dan support banyak. Dari volume produksinya dan harganya seperti apa, Mas Max? Kalau produksinya sendiri itu kita sekarang masih 7.000 sampai 8.000 pot per bulan skalanya. Lalu jualnya satu piece-nya 25.000. Tapi kita jual bundle juga yang 20.000 isi 5. Baik. Pemasarannya sudah berapa banyak? Artinya kalau di Indonesia kemana saja dijualnya? Kalau ke luar negeri mungkin ada target-target market berikutnya akan dituju? Iya, kita kalau keluar negeri sih sejauh ini Mas, kita itu berusaha menggandeng perusahaan distributor besar yang fokusnya itu produk-produk pertanian atau produk-produk agrikultur. Juga nursery-nursery besar di luar negeri yang pusat pembibitan besar. Kalau di dalam negeri sendiri, kita gerakannya lebih ke komunitas. Jadi kita ke komunitas yang sudah sadar lingkungan, pelaku-pelaku bisnis kecil yang mulai menerapkan asas keberlanjutan dalam usaha mereka. Baik. Dan yang menariknya lagi nih, ini kita terakhir ini malah banyak dapat inquiry dari tambang untuk membantu mereka dalam program perbaikan lingkungan mereka, dalam reboisasi mereka gitu. Baik, baik. Mas Geraldi, secara singkat mungkin target ke depan untuk Kelapa? Mungkin kita pengen jadi sentra untuk riset dan pengembangan produk dari limbah kelapa yang bisa berkolaborasi dengan petani dan juga dengan konsumen. Dan kita kolaborasi dengan industri-industri yang besar untuk
fokusnya perbaikan tanah dan reboisasi. Baik, semoga memang ke depan akan terus memberikan value bagi masyarakat sekitar, kemudian juga bagi konsumen dan juga bagi lingkungan ya, Mas Max ya, Amin. dari produk yang sudah dihasilkan oleh Kelapot sendiri. Sukses untuk Anda Mas Max dan juga teman-teman dari Kelapot, sampai jumpa. Sampai jumpa, terima kasih banyak. Baik, dan pemirsa kita akan simak terlebih dahulu update dari pergerakan IHSG hingga saat ini. Dapat Anda saksikan di layar televisi dari pembukaan sesi 1 hingga saat ini IHSG berada di level sebentar. 6.968,33 Tuh. menguat 0,43% sejauh ini pemirsa. Sementara itu Tamsa yang masuk dalam jajaran top gainers diantaranya adalah ada Unique, RMKO, ada SEMA dan juga Coal dengan penguatan masing-masing 18,82%, 12,14%, 9,78% dan 6%. Sementara dari jajaran top losers, kita simak ada MPXL, MITI, Halo, dan juga Meta yang dimana masing-masing terkoreksi 7,77%, 5,65%, 4,23% dan 3,57%. Baik pemirsa, 90 menit sudah kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian. Dan saya Kezia 7. Sampai jumpa.